yang nggak kelihatan tapi kan rasa. Orang bilang itu insting, padahal bukan, semuanya bisa dilatih. Nah ini pengantar dari saya supaya kita punya satu gelombang lah dulu ya, nyanyi teh dalam rangka menyampaikan lagu-lagu sih, urusannya rasa. Nah juga dalam rangka menyampaikan apa yang saya alami aja lah sebagai orang tua aja ya, sebagai kolot. Saya kan lebih tua dari saudara-saudara, jadi saya pernah seusia saudara-saudara, tapi saudara belum pernah seusia saya kan gitu kan. Eta we lah. Jadi intinya we ilmu nama eta we lah. Oh iya. Ini juga dibikinkan oleh Kang Endin khusus peristiwa malam ini, Bang Buni. Saya punya yang aslinya udah terlalu butut, ternyata butut pisan apa? Butut dia teman nurut juga gitu kan. Nu anyar dan menentu nurut. Ini diduplikat sama beliau dan ternyata saya duduk sini lebih enak dari yang aslinya. Itu kemahiran beliau. Nun. Saya bawa gitar spesial. Gitar yang saya bawa ke puncak-puncak gunung, termasuk di Papua di Kartens Piramid itu. Aneh, lemon rada aneh di abah teh gini. Ongkos seniman gitu nya, tapi tukang naik gunung kan, Ari seniman kan biasanya identik dengan halus gitu, Ari abah identik dengan mana di kasar, tepuguh jadi abah mah. Jadi gitarnya saya bawa ke puncak gunung, bahkan di gunung es, saya bawa gitar ini untuk sekarang saya persembahkan untuk saudara dengan seluruh pengalamannya. Dibawa ke gunung es sampai retak, rusak. Diambil oleh teman saya, kakaknya dari gitar ini dipulangkan ke tempat asalnya, dikasih lagi. Saya dapat hal yang baru. Ini saya cerita tentang gitar ini. Sekarang mau cerita tentang lagunya. Ari lagu tetiasa didongengkeun. Lagu itu nggak bisa diceritakan, harus dinyanyikan. Nah ini pertama kali saya masuk Wanadi tahun 64, pelatih saya mengatakan bergurulah kepada alam terkembang. Saya tulis lah pelajaran-pelajaran itu saya tulis. Hari ditulis kan suka lupa, catatan ketinggalan, belum ada model digital begini kalau dulu. Jadi supaya nggak lupa saya bikin lagu. Jadi kalau dinyanyikan ingat lagi. Kira-kira gini lah. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita. Gunung-gunung dan lembah itu mengajar kamu katanya. Kalau Anda ke Lembang nanti pasti ada baca itu. Belajar dari gunung dan hutan. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Gunung itu sedang mengajar kita. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita. Hutan rimba kan ada tentara nih. Walaupun urusan tentara intelijen pasti pernah masuk hutan apa sih sebelumnya kan. Itu basic bagi kita semua. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita. Jadi kita kadang-kadang nggak sempat belajar dari hutan tempat kita berlatih. Karena kita didominasi oleh para pelatih, oleh urusan-urusan pelajaran, jadi nggak sempat memperhatikan hutan. Yang ada adalah sibuk aja oleh latihan gitu. Nah pelatih yang peka itu, dia katakan berhenti latihan. Kau satukan jiwamu dan dirimu dengan hutan sekitarnya. Sebab dia sedang akan mengajar yang ajarannya jauh lebih tinggi dari aku sebagai pelatihmu. Itu saya terngiang-ngiang terus itu. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati. Kunaon coba katanya, kok hutan dikatakan pengabdian dalam ketulusan hati? Dia ngasih oksigen setiap saat. Jadi kalau 1 menit aja kalau dibekam, itu pelatih saya gampang sekali ngelatihnya. Bukan dengan omongan tapi dibekam dia, Prof. Dibekam itu tutup hidung, tutup mulut.
Sok kuatnya. Mati kita. Di situ pelatih mengatakan, kenapa kau terkejut? Kenapa kau takut? Saya mati kalau nggak ada udara, nggak ada oksigen itu. Tahukah engkau bahwa oksigen yang 1 menit tanpa itu kau mati beneran, bukan mati teoritik. Itu oksigennya hanya dihasilkan oleh pohon-pohon ini. Pohon ini sekarang sedang memberikan oksigen kepada kita. Yang kalau tanpa oksigen itu kita mati, dia diam-diam aja, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita hormati. Who are you? Siapa engkau ini? Tanpa oksigen yang dihasilkan pohon ini, kau mati dan kau biasa-biasa aja. Di situ hati saya tersentuh. Oh benar ya. Jadi banyak hal di sekitar kita yang memberikan daya hidup kepada kita dan kita biasa-biasa aja. Bagaimana kau mau belajar kalau kau tidak ingin untuk mendengarkan, ingin untuk melihat? Jadi modal utama dari yang saya terima dari para pelatih itu, sebelum melanjutkan pelajaran ke tingkat yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk mengamati dengan batin dan rasa. Saya teruskan. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Hutan rimba yang lebat akan mengajar kita, akan mengajar dia. Tapi bagi kita itu bukan apa-apa karena kita tidak mau menghargainya, tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak, tidak mau diam sejenak untuk menyadari bahwa kita berada di sekitar hutan itu. Dan itu kemampuan art ya, kemampuan yang tertinggi dari eksistensi kita sebagai manusia adalah diam dan menyadari di mana kita berada. Bisa mengamati banyak hal, mengambil kesimpulan dari situasi, lalu mengambil keputusan untuk bertindak. Yang saya terima dari pelatih saya dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mempersatukan jiwa kita bagai saudara, hutan rimba yang lebat akan mengajar kita. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian. Bagi kita yang pernah berlatih dalam terbuka, tebing itu menakutkan. Jadi pelatih saya mengatakan begini, nggak ada orang berani katanya. Yang adalah orang yang mampu mengatasi rasa takutnya. Di tengah-tengah tebing ratusan meter dari dasar tanah, nggak ada tali, nggak ada apa. Kita pernah belajar seperti itu. Kan ada rasa takut. Tapi pelatih mengatakan kemampuanmu mengatasi rasa takutmu, itulah yang kita sebut keberanian. Jadi saya tulis dalam lagu supaya bisa saya nyanyikan kapan-kapan untuk saya sendiri, untuk adik-adik saya, untuk teman-teman saya. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Tebing-tebing yang curam akan mengajar kita. Nah, ini yang paling penting sekarang untuk saudara-saudara. Ya, saya ingin sekali menyampaikan hal ini karena apa yang ditulis oleh saya dari kata-kata para pelatih saya itu, termasuk hutan, termasuk pohon, itulah pelatih-pelatih kita. Ada satu hal yang saya camkan sampai sekarang, ingin saya wariskan kepada adik-adik kita. Mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Tebing-tebing yang curam akan mengajar kita. Oke lah itu mas, sekarang satu. Bintang-bintang di langit telah mengajar kita. Saudara ini level sekarang sebentar lagi bintang. Itu jalan dari saudara. Jadi tolong dicatat nih nasihat dari pelatih saya ini. Bintang-bintang di langit telah mengajar kita tentang kerendahan hati dan kesetiaan. Kerendahan hati bahaya karena pangkat bintang itu membanggakan, dan kebanggaan yang cenderung untuk menjadi kebanggaan berlebih itu akan membutakan mata kita
dari hal-hal yang yang perlu kita sadari. Berbahaya sekali kesombongan, berbahaya sekali perasaan merasa lebih dari hal-hal yang di sekeliling kita. Kerendahan hati itu adalah kunci untuk seseorang mau tetap belajar sampai kau mati. Sebelum kau mati baru selesai belajar. Jadi saya persembahkan lirik terakhir dari lagu yang saya catat tadi. Bintang-bintang di langit telah mengajar kita tentang kerendahan hati dan kesetiaan, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Bintang-bintang di langit akan mengajar kita. Terima kasih. Ini cuma lagu ya. Saya bukan sedang memberi nasihat saudara-saudara. Ini cuma lagu. Ya, nanti kalau pulang ke rumah saudara masih ingat, oh iya ya, si Abah pernah menyampaikan kata-kata para pelatihnya. Bukan kata saya. Lihat bintang di langit. Tamat cek Quran. Perhatikan di langit bintang-bintang itu. Kita disuruh sholat kalian Islam, suruh sholat, suruh puasa, suruh sedekah. Suruh lihat bintang di langit. Coba dalam beberapa ayat itu ada. Kita jarang melakukan hal itu. Sering melihat bintang di langit, tapi dengan itikad, niat dan secara sadar sengaja untuk belajar dari bintang itu jarang kita lakukan. Padahal kita punya kesempatan setiap saat. Itu saya sampaikan di mana-mana. Bagi kita suka ke gunung, tinggal bintang di langit jadi teman kita. Bintang itu kan. Saudara dalam melaksanakan tugas, sedang berlatih, sedang assessment, mencapai jenjang yang lebih berat dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak selalu sukses. Tidak selalu. Seringkali bahan kita ini mendapatkan tempaan-tempaan yang menyakitkan. Kalau orang bilang kegagalan, saya bilang salah. Itu bukan kegagalan. Itu adalah kesuksesan yang tertunda. Karena kan begitu kan. Nah, waktu di gunung kita lihat bintang. Nanti saudara kalau pulang ke Papua atau kemana lihat bintang tinggal bintang di Bandung dengan bintang di Papua itu sama. Jadi paling enggak saudara kalau lihat bintang ingat pertemuan kita ini. Ingat bahwa Bandung ini adalah center of excellence. Caranya ada komandan tadi. Semua orang tentara ini pernah minum air Bandung nih. Pergi kemana nanti dia akan kembali di Bandung. Nah lihat bintang di sana. Kalau saudara, terutama kalau saudara sedang sedih. Piraku rekom selawasna, nggak mungkin kan? Hidup ini pasti ada matahari tenggelam dalam hidup ini. Ini saya catat tanggal 24 Maret 1968. Ini sekian tahun. Lagi benar-benar kedinginan. Kalau kedinginan di gunung itu kita tahu ya disebutnya hipotermia. Hipotermia itu temperaturnya dingin, badan kita nggak bisa menaikkan panas lagi, turun sampai tertidur lalu lewat. Itu hipotermia. Jadi kalau di gunung gelap, hujan, kita takut luar biasa. Sekalipun tentara tukang perang sendirian itu pasti ada sesuatu lah. Nah ini saya tulis nih. Kata teman saya, itulah gunanya teman. Itulah gunanya teman kita. Teman itu ada yang bareng-bareng terus gini, atau ada yang setelah jauh dimanapun, asal ingat pada dia itu teman. Kata teman saya gini, Iwan, kunaon siapa sih ganusian gitu, bahasa Sunda. Kenapa kok kayak yang takut gitu? Ya dingin. Ini bisa hipotermia, hujan, belum ada sleeping bag seperti sekarang. Pakai sarung aja, sarung bag waktu itu. Gitu. Iris pisan. Gitu. Hampir-hampir mati kan. Dan beberapa teman saya memang mati karena hipotermia. Di tempat yang sama, di situ lempang di atas itu. Nggak usah tinggi-tinggi dulu. Jadi waktu ketakutan gitu, dia bilang gini, hujan sudah berhenti dan kau masih ketakutan. Dia bilang gitu. Kau lihat bintang di langit. Saya lihat benar bintang. Tapi dasar orang tanya, tapi kan bintang mah panas, nggak kayak matahari. Dia bilang ini, Alicia goblok, gitu ya. Juga tadi kan gitu, sarwa lah tentara kayak gitu. Kalau mana emang goblok bisa terjadi. Kau lihat bintang itu, jangan kau biarkan bintang itu ada di langit. Bintang itu kau terbitkan dalam hatimu. Itulah perintah Quranmu, perintah Bible-mu. Terbitkan bintang itu dalam hatimu. Itu yang disebut harapan.
Dan harapan itu akan membuat kita kuat menunggu sampai esok matahari terbit. Betapa pentingnya harapan. Saya catat itu. Melatih dari jaya terawang indah kenangan hari-hari lalu di mataku tatapan yang lembut dan penuh kasih. Pernah dengar lagu itu sebenarnya? Nah, silakan ikut nyanyi dalam hati aja paling enggak ya. Tapi lagu ini ya dinyanyikan oleh Bimbo biasanya, gitu. Suaranya jauh lebih merdu dari saya. Cuman spesial malam ini ya. Saudara mendengarkan lagu Lati Jaya Giri yang ditulis tahun 68, 24 Maret gitu, dari penyanyi yang membuat lagunya itu sendiri. Asli ini. Jadi jiwanya ini jiwa yang benar-benar mengalami takut hipotermia gitu, dan melihat bintang gitu, menaruh dalam hati, kemudian tiba-tiba tumbuh sesuatu ya, misteri ya, kita buat gitu. Itu nanti sering kita alami lah ya. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian, hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu. Mentari gelapkan tenggelam, gelapan datang ingin mencekam. Harapanku bintang dan terang memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah